Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pengajian rutin yang diadakan sebelum PAS ini dalam keadaan sehat meskipun dilaksanakan dalam kondisi pandemi. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami di sini selaku pembawa acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Rohman selaku pembina OSIS dan sambutan dari Saudara Sahlan selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Acara yang ketiga yaitu acara inti dari Bapak Prihatin Sutarwanto SPDI selaku pemateri pada hari ini. Acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab dari peserta. Acara yang kelima atau acara yang terakhir yaitu penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian atau doa bersama sebelum PAS ini kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Rohman selaku pembina OSIS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Penggelan, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Penggelan, dan seluruh anak-anakku kelas 10, 11, 12 dari kejuruan 4 kejuruan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, baik berupa iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih dapat dipertemukan walaupun tidak secara langsung dengan kalian semuanya, hanya sebagian yang ada di sini. Mudah-mudahan kondisi ini tidak mengurangi makna daripada acara rutin yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Penggelan, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus menjelang kegiatan penilaian, baik PAS maupun PAT maupun ujian. Oleh karena itu, walaupun kondisi saat ini masih suasana pandemi, alhamdulillah kita selalu mendapatkan perlindungan Allah dalam kondisi sehat walafiat. Maka tidak lupa dan tidak bosan-bosan kami menyampaikan untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, karena kita mau tidak mau harus taat terhadap hal tersebut demi kesehatan kita masing-masing.
Selanjutnya, salam, rahmat dan salawat selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita ikuti, kita pedomani, kita teladani apa yang telah disampaikan maupun dicontohkan oleh beliau sebagai bekal kehidupan kita di dunia, dan mudah-mudahan atau selalu kita mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama hormati Pak Prihatin yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pengajiannya. Mudah-mudahan pada kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menempuh penilaian akhir semester. Walaupun kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring, ini tidak mengurangi semangat belajar kalian, sehingga pada saat melaksanakan penilaian akhir semester kalian bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru kalian masing-masing sehingga memperoleh nilai yang maksimal. Pada kesempatan kali ini kami tidak akan menyampaikan terlalu banyak. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan acara ini, telah menghadirkan pengurus OSIS untuk perwakilan dalam pengajian ini. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir atau tidak diperkenankan hadir ini nanti bisa mendengarkan dan menyaksikan di laman yang telah disiapkan oleh panitia. Sekali lagi saya hanya berpesan, ikuti pengajian ini. Mudah-mudahan melalui pengajian atau doa bersama ini akan memperlancar urusan kalian di dalam melaksanakan penilaian akhir semester ini, sehingga kalian bisa mengerjakan dengan mudah atau dimudahkan di dalam mengerjakan, dengan harapan supaya mendapatkan nilai yang maksimal yang kalian harapkan sebagai penghantar untuk mencapai cita-cita kalian untuk mengikuti pendidikan jenjang yang berikutnya, baik tingkat kelas maupun pendidikan di perguruan tinggi nantinya. Kiranya itu saja yang dapat disampaikan. Karena keterbatasnya waktu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia dan peserta yang bisa atau dihadirkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada penata acara. Terima kasih kepada Bapak Rohman yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua dari Saudara Sahlan selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia kita dapat melakukan pengajian rutin PAS tapi di masa pandemi ini. Salawat serta salam dapat kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bunggelan, Bapak Pembina OSIS dan MPK SMK Negeri Bunggelan, beserta pembicara yang saya hormati, beserta teman-teman yang berbahagia. Seperti biasanya kita sebelum PAS melaksanakan pengajian, tetapi di masa pandemi ini kita tidak boleh banyak berkerumun. Maka dari itu kami selaku pengurus OSIS hanya melakukan undangan, yaitu dari pengurus OSIS dan juga perwakilan MPK, tetapi tetap sama dengan tujuan
Semoga siswa SMK bisa menjalankan PAS dengan lancar dan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Tetapi tetap kita melakukan kegiatan ini dengan protokol kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker. Sekian dari saya dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Sahlan atas sambutannya. Acara yang ketiga adalah acara inti pada hari ini yang akan diisi oleh Bapak Priyatin Sutarwanto SPDI selaku pemateri pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huma afdalu wa akramun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Punggelan, Bapak Ibu guru dan karyawan, pembina OSIS yang hadir di sini, Pak Rohman, para pengurus OSIS, ketua dan pengurus yang lain, dan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Punggelan yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian sebelum penilaian akhir semester. Hal ini adalah hal yang sudah baik, sudah bagus, sudah sering dilaksanakan, kita jaga dengan baik dan semoga bisa dipertahankan untuk kedepannya. Sholawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, yang pertama kami perlu mengapresiasi terlebih dahulu pada para pengurus OSIS yang terpilih, yang baru saja kemarin dilantik langsung melaksanakan kegiatan. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian semua menjadi pengurus OSIS. Semoga bisa mengemban amanah dengan baik dan menjadi ladang untuk latihan bagi kalian semuanya. Lalu selanjutnya kegiatan pengajian seperti ini tadi sudah disampaikan, ini adalah hal yang rutin, sudah dilakukan oleh kita semua sejak beberapa tahun yang lalu. Setiap akan ada semesteran, pasti kita ada pengajian. Ini adalah sesuatu yang baik yang harus dipertahankan. Di dalam agama Islam itu ada kaidah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi perkara-perkara yang lama tetapi baik itu harus dijaga dan dipertahankan. Lalu mengambil lagi sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi yang lama yang baik jangan dibuang, dan yang baik lagi, lebih baik lagi ke depan juga harus kita ambil. Nah, pengajian seperti ini termasuk menjaga sesuatu yang lama yang baik dan kita mengambil sesuatu yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas, sudah disampaikan kemarin, temanya kita duit. Tapi duit yang dimaksud bukan duit uang. Kalau duit uang
tidak dibahas di sini. Yang dimaksud adalah kita semua ini perlu membutuhkan duit ini, tetapi dalam semua hal, dalam mencapai kesuksesan kita semuanya. D yang pertama itu adalah doa. Apa yang pertama D? Doa. Kita semua membutuhkan doa. Doa ini sebagai sarana untuk memandu kita semua menuju kepada cita-cita kita. Itulah doa. Bahasa sekarang barangkali visi. Orang itu yang punya visi dengan tidak pasti berbeda. Orang yang punya tujuan dengan tidak pasti berbeda. Lah tujuan bagi kita umat Islam itu harus ditaruh di awal dengan cara berdoa. Memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kesuksesan kepada kita. Maka kalau pengen sukses, kunci yang pertama adalah D, yaitu doa. Berdoa. Doa adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Bahkan doa itu adalah satu-satunya hal yang bisa merubah takdir. Jadi takdirnya manusia yang bisa merubah adalah Allah. Kita usahanya melalui doanya kita. Mungkin saja ada orang ditakdirkan buruk, ditakdirkan tidak sukses, tetapi karena orang tersebut berdoa terus, minta kepada Allah terus, akhirnya Allah merubah yang tadinya rencana tidak sukses, rencana tidak berhasil, rencana tidak baik, dirubah oleh Allah menjadi baik, menjadi sukses. Hal seperti itu bisa. Karena apa? Karena Allah yang merubah. Lah, kita semuanya, anak-anak semuanya, siswa semuanya harus yang pertama punya doa yang kuat. Doa meminta kepada Allah yang kuat. Bahkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Bisa dimaknai seperti itu. Bahkan sholat sendiri, makna secara bahasa, as-sholat ad-doa. Sholat itu doa secara bahasa. Nah, maka kita semuanya selaku umat yang beriman, yang pertama wajib untuk berdoa. Pengen sukses, berdoa. Yang memberi sukses itu siapa? Siapa? Allah. Kalau orang pengen sukses berarti harus tahu siapa yang memberi sukses. Ini yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kalau orang tidak punya agama, dia hanya pikirannya sukses itu karena diri sendiri, karena usahanya sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Tetapi kita selaku umat yang beriman, maka kita harus tahu yang memberi sukses adalah Allah, yang memberi kita menjadi orang berhasil adalah Allah, yang akan mengabulkan doa kita, hajat kita, keinginan kita adalah Allah. Maka kita yang pertama harus selalu menyambungkan diri kita kepada Allah dengan cara doa. Bisa jadi kegagalan anak-anak, belum berhasilnya anak-anak karena kurang doanya. Maka pada kesempatan kali ini kami menghimbau, mari yang pertama doa, memperkuat berdoa kepada Allah untuk meminta semua hajat-hajatnya kita. Itu yang pertama, D, doa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam ayat Al-Quran. Allah menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib, maka pasti akan aku jawab, akan aku kabulkan lakum, bagi kalian. Siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Allah yang berfirman seperti itu. Terkadang ada anak-anak itu berpikir, loh, saya kok sudah doa tapi kok belum dikabul-kabulkan, nah, kayak gitu ya.
saya sudah ndonga kok belum dikabulkan. Lah, dikabulkannya doa itu macam-macam. Jadi dikabulkannya doa itu bermacam-macam. Satu, ada doa dikabulkan persis dan cepat sesuai dengan keinginan. Ada model yang seperti itu. Orang doa minta A, langsung dikasih A dan dalam jangka waktu yang cepat, itu bisa. Ada lagi doa itu dikabulkannya tidak cepat tetapi ditunda. Ada anak minta A, minta sesuatu, tidak langsung dikabulkan tetapi ditunda beberapa waktu yang akan datang. Kalian mungkin merasakan apa yang kalian dapatkan saat ini bisa jadi itu adalah doa beberapa waktu yang lalu. Pernah merasakan kayak gitu? Apa yang kamu dapatkan saat ini itu bisa jadi adalah doa beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang kamu sudah lupa doa itu. Apa yang kamu terima saat ini bisa jadi adalah doamu beberapa tahun yang lalu, tapi kamu sudah lupa. Itu namanya doa dikabulkan tetapi ditunda. Ada yang pertama dikabulkannya langsung, cepat, sesuai dengan keinginan. Ada yang ditunda. Ditunda ini beberapa kemungkinan. Ada yang ditunda dalam jangka waktu yang lama, setahun, 2 tahun. Ada yang lebih lama, 10 tahun, 20 tahun. Bahkan bisa jadi ditunda itu bukan doanya kena saat ini, tetapi kepada anak atau cucu dari kita. Kita berdoa nih, kita berdoa minta saat ini berdoa, belum dikasih, ternyata Allah ngasihnya nanti kepada anaknya kita, kayak gitu juga bisa. Maka kesuksesan kita semuanya, kita sampai saat ini, sampai di detik ini, hidup sekarang, sukses seperti sekarang kalian ngalami, bisa jadi itu adalah doa dari orang tuanya kalian. Nah, itu namanya bisa dikabulkan tetapi ditunda untuk beberapa waktu, bahkan mungkin kepada anak, kepada cucu. Maka kalau kita berdoa nggak ada yang sia-sia, pasti akan sampai walaupun tadi dikabulkan segera atau ditunda beberapa waktu atau lama jangka waktunya, atau bahkan kepada anak atau cucu. Bisa jadi doa tersebut tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat, seperti itu juga bisa. Berdoa minta untuk diri sendiri rasanya belum dikasih, anaknya belum, cucunya belum, bisa jadi doa itu akan diberikan oleh Allah tapi nanti di akhirat. Lalu peluang doa berikutnya adalah tidak dikasihkan dalam bentuk sesuai dengan permintaan, tapi diganti nikmat lain yang lebih besar atau yang seimbang. Itu juga bisa. Saya kasih contoh. Anak-anak itu minta doa biasanya seumpama minta duit, minta uang, pengen uangnya banyak. Allah belum memberikan uang saat ini, tetapi Allah mengganti dengan nikmat lain yang sebanding atau bahkan lebih baik daripada uang. Saya kasih contoh, ada anak si A, dia dijatah sakit oleh Allah, ditakdirkan si A harusnya sakit. Kalau dia sakit, masuk rumah sakit, biaya di rumah sakit butuh 5 juta seumpama. Itu sudah direncanakan oleh Allah. Tapi karena orangnya selalu minta, ya Allah beri saya rizki, beri saya, mintanya rizki, mintanya uang, mintanya duit, tidak dikasihkan duit tersebut. Tetapi sama Allah yang tadinya jatahnya sakit, ternyata diganti menjadi sehat. Tidak jadi sakit harusnya biaya 5 juta, tetapi oleh Allah sakitnya diangkat, dihilangkan, akhirnya menjadi sehat. Itu juga bisa doa diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang lain yang sebanding atau bahkan lebih baik. Nah, terkadang lagi juga Allah akan memberikannya menyesuaikan dengan kesiapan kita.
karena kalian belum siap, belum dikasih. Saya kasih contoh, punya adik ya, ada yang punya adik ya, punya adik kecil seumpama adiknya itu TK, orang tuanya kaya raya, uang banyak, miliaran, anak TK minta uang kepada orang tua yang kaya, hartanya miliaran, kalau minta cuma 10 juta, itu kan enteng bagi orang tuanya. Tapi pertanyaannya, apakah si adik tersebut minta uang jajan 10 juta akan dikasih menurut kalian? Dikasih apa tidak? Tidak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena orang tuanya tahu anak tersebut belum membutuhkan uang 10 juta. Anak tersebut butuhnya saat ini hanya untuk jajan 10.000, 5.000, maka belum akan dikasih sampai 10 juta walaupun orang tuanya miliaran hartanya. Bukan berarti orang tuanya nggak mampu ngasih uang, bukan bermakna orang tuanya nggak mampu ngasih uang 10 juta, tetapi orang tua tersebut tahu anak ini jika dikasihkan 10 juta ini mubadir, belum bisa mengelola. Begitu juga dengan kita. Kalian juga sama. Kalian minta doa ini rasanya belum dikabulkan, harusnya introspeksi. Oh, kayaknya saya belum mampu kalau saya dikasih rizki yang sebanyak ini. Nah, itu yang pertama adalah doa. Maka teruslah berdoa, doa tidak pernah sia-sia. Kalau nggak akan kita dapatkan dalam waktu dekat, maka dalam beberapa waktu, dalam beberapa tahun, kalaupun tidak kita dapatkan di situ, anak kita yang akan mendapatkan, cucu kita yang akan mendapatkan. Kalaupun tidak lagi, akan kita dapat di akhirat atau bahkan di dunia, tapi diganti dengan nikmat lain yang lebih baik atau sebanding. Itu yang pertama, kunci pengen sukses. Yang pertama D, yaitu apa? Doa. Yang kedua U itu usaha. Yang ketiga itu I-nya itu dimaknai ikhtiar, padahal usaha dan ikhtiar itu mirip. Ya, nanti saya tambahi I-nya itu ikhlas, ikhtiar dengan ikhlas. Tapi yang sekarang kedua adalah usaha. Orang berdoa saja tidak cukup, harus ada action nyatanya, yaitu usaha. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu selalu berdampingan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dan amal soleh. Ayat ini selalu berdampingan. Amanu amilu solihat, amanu amilu solihat selalu. Iman, amal soleh. Diterapkan di dalam hal ini, iman itu bentuk kita hubungan dengan Allah, doa, kita ngibadah, kita nyembah Allah, ini iman. Tapi iman tok belum cukup, harus ada berikutnya yaitu amal soleh. Dalam konteks kita pengen sukses, pengen berhasil, berarti harus ada usahanya. Harus ada usaha. Jangan hanya doa tok tanpa usaha. Nah, ada kata-kata yang cukup bagus. Berdoa tanpa usaha itu bohong. Tapi usaha tanpa berdoa itu sombong. Karena nggak melibatkan Allah. Usaha tok tapi tidak melibatkan Allah, ngerasa mampu sendiri. Tapi yang satunya berdoa tok tapi nggak usaha, itu bohong. Tapi yang lebih parah lagi yang ketiga, tidak berdoa dan tidak usaha, itu jenenge komplong. Ngerti komplong? Bodoh. Jadi usaha berdoa tanpa usaha itu adalah bohong. Usaha tanpa doa adalah sombong.
tidak berdoa, tidak berusaha, komplong. Nah, maka kita harus melakukan semuanya. Ya, doa. Yang kedua adalah usaha. Pengen berhasil, usaha. Pengen berhasil harus ada usahanya dari diri kita. Selain minta kepada Allah, selain kita berdoa kepada Allah, harus dibuktikan dengan usaha nyata. Lah kalian selaku pelajar, usaha nyatanya apa? Pengen pinter, pengen berhasil, pengen sukses, ya belajar. Jangan hanya dongatok tapi nggak pernah belajar. Apalagi tidak berdoa, tidak belajar. Itu berarti salah. Nah, maka pengen berhasil, yang kedua adalah berusaha, merealisasikan apa yang menjadi doanya, yang menjadi cita-cita, menjadi harapan, dibuktikan dalam kehidupan nyata, yaitu dengan cara berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, walaupun ini sebenarnya kurang tepat, tetapi boleh untuk memotivasi. Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu, adapun Allah, la yughayyiru, itu tidak akan merubah siapa Allah, ma terhadap sesuatu, biqaumin, pada setiap kaum. Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga orang tersebut akan merubahnya sendiri. Ini maknanya bukan berarti nek orang usaha pasti berhasil, enggak seperti itu. Kalau orang merubah pasti berhasil, tidak seperti itu maknanya. Tetapi maknanya ada takdir yang diberikan kepada orang untuk berusaha. Ada takdir yang diberikan kepada orang tersebut disuruh berikhtiar. Walaupun semua hasilnya nanti tetap di dalam ketentuan qada dan qadarnya Allah. Saya kasih contoh. Ada anak Tosis, senangnya siapa? Sahlan. Sahlan ini ditakdirkan sama Allah, dulunya sudah dicatat, ini akan menjadi orang sukses. Sahlan itu sudah direncanakan oleh Allah akan menjadi orang sukses. Hartanya banyak, miliaran, rumahnya mewah, mobilnya mewah, bojone akeh, seumpama itu sudah direncanakan kayak gitu. Rencananya Allah itu sudah seperti itu, sudah baik rencananya Allah bahwa Sahlan ini besok kan jadi orang sukses. Tetapi kesuksesan tersebut diserahkan kepada Sahlan untuk berusaha. Dia mau nggak berusaha? Sudah direncanakan, sudah dijatah. Ini jatahnya banyak. Tapi kalau orangnya males, tidak mau usaha, maka dia tidak mau mengambil jatah itu yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, maka usaha di sini itu dalam rangka kita menjemput qada-qadarnya Allah, menjemput yang sudah direncanakan oleh Allah. Maka harus berpikir optimis bahwa Allah itu membuat kita sukses, Allah itu memberikan kepada kita itu banyak, Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Harus optimis. Karena kita tidak tahu, maka kita wajib mengambil, berusaha dengan maksimal mungkin. Contoh sebagai pelajar. Pelajar berarti harus optimis bahwa kalian itu ditakdirkan oleh Allah pinter. Aslinya pinter, tapi pinter dan tidakmu itu walaupun sudah dijatah banyak, digantungkan kepada usahamu. Kamu jatai pinter tetapi ternyata kamu nggak mau belajar, maka nggak jadi, pinternya hanya sedikit dong. Rizki juga sama. Kamu ditakdir oleh Allah rizkinya banyak, tapi kamu nggak mau ngambil, nggak mau usaha, nggak mau menjemput, maka yang didapat sedikit. Itulah usaha. Maka pengen sukses, pengen berhasil, resep yang kedua adalah apa? Usaha. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua
Usaha. Usaha dibuktikan dengan kesungguhan. Saya kasih sebuah cerita anak-anak bahwa tatkala orang itu mau usaha nanti akan dimudahkan dan akan dikabulkan. Ada anak kecil usia SD. Anak seusia SD pasti senangnya jajan. Setiap hari jajan, dikasih uang, tujuan utama jajan. Tetapi ada anak tertentu dikasih uang tidak dipakai untuk jajan. Uangnya disimpan, uangnya ditabung. Lalu orang tuanya itu ngerti, Mas, biasanya jajan kok, sekarang nggak jajan. Bu, saya sedang punya cita-cita pengen punya sepeda. Bagi anak kecil itu mendambakan sepeda ontel, tapi dia tidak minta sama orang tua, tetapi jatah uang jajan tidak dipakai untuk jajan, lalu ditabungakan. Sehari, 2 hari, terus sebulan, 2 bulan, anak tersebut rela tidak jajan, atau jajan tapi sedikit, yang lainnya dikumpulkan, yang lainnya disimpan. Lalu orang tuanya ngerti bahwa anak tersebut punya cita-cita pengen punya sepeda. Kira-kira menurut kalian semuanya, orang tua ini kalau punya rezeki yang lebih, anaknya manut, anaknya punya cita-cita pengen punya sepeda, kira-kira dibiarkan saja biar ngumpulkan uang sendiri sampai mampu beli sendiri, atau orang tua akan nambahi? Menurut kalian orang tua akan nambahi. Kalau kita logikakan, aslinya anak tersebut beli sepeda ontel berarti belum mampu. Sepeda ontel 800.000 seumpama. Anaknya nabung 5.000 untuk mencapai ini kan terlalu lama. Tetapi karena anak tersebut ada usaha sungguh-sungguh dan dibuktikan, pilalah uang jajannya tidak dihabiskan, kadang nggak jajan. Demi apa? Demi dia sedang punya tujuan pengen punya sepeda ontel. Maka yang harusnya mengumpulkan uang itu lama, Allah memberikan dengan cara menggerakkan hati orang tuanya. Oh, kayak gitu sini Mas, uangmu sudah kumpul berapa? Oh, baru 200.000, tetap akan dibelikan. Lebih banyak ditambahi oleh orang tuanya. Bukti apa? Bukti bahwa anak tersebut ada usaha. Begitu juga dengan kita. Kalian pengen sukses ya? Pengen pinter ya? Kalau pengen pinter, buktikan dengan belajar. Nanti Allah akan melihatmu. Dilihat, oh bener, Sahlan ini pengen pinter temenan. Buktinya apa? Dia belajar terus. Aslinya nggak pakai pinter, tapi nanti Allah akan memberi. Oke, karena kamu sungguh-sungguh, kamu pengen pintar temenan, akan saya beri. Walaupun aslinya kita nggak mampu untuk pinter. Rizki harta juga seperti itu. Ada orang pengen rizkinya banyak, pengen hartanya banyak, pengen dikabulkan cita-citanya, dia mewujudkan dengan sungguh-sungguh, nabung. Nanti Allah akan melihat, oh berarti dia sungguh-sungguh, punya tujuan temenan dan serius ada usaha. Maka yang belum mampu akan dibuat mampu oleh Allah. Itu yang kedua, usaha. Maka bagi anak-anak pengen sukses, besok mau ada ujian, mau ada penilaian akhir semester, satu berdoa, yang kedua usaha. Usahanya yang sungguh-sungguh, yang maksimal. Yang ketiga, duit, D-U-I-T. I itu bisa ikhtiar, bisa ikhlas. Ikhtiar dengan ikhlas. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu ya usaha. Tetapi perbedaannya, ada perbedaan. Usaha ini bahasa Indonesia, ikhtiar itu bahasa Arab. Lalu perbedaannya lagi adalah ikhtiar itu usaha tapi dengan mencari yang terbaik. Kalau usaha bahasa Indonesia,
baik atau buruk tetap namanya usaha. Itu perbedaannya. Kalau bahasa Indonesia yang namanya usaha, yang dilakukan dalam mencapai usaha itu baik itu positif maupun negatif, namanya tetap usaha. Orang usaha cari duit tapi mencuri, itu kan jenenge usaha. Tapi kalau namanya ikhtiar, ikhtiar itu adalah mencari yang terbaik. Maka usaha tetapi dengan cara milih yang baik, itu jenenge ikhtiar. Bukan yang buruk-buruk juga dinamakan ikhtiar. Yang dinamakan ikhtiar itu yang baik-baik, mencari yang terbaik. Nah, di sini pengen berhasil, berdoa, berusaha, usahanya yang baik, yang positif, bukan usaha yang negatif. Pengen nilai baik, nyontek, itu jenenge usaha, tetapi bukan ikhtiar, bukan mencari yang terbaik, itu enggak benar. Maka harus ada usaha yang terbaik, lalu dengan ikhlas. I-nya itu juga bisa bermakna ikhlas. Usahanya sungguh-sungguh, usahanya serius, usahanya itu dia maksimal, lalu dengan ikhlas. Belajar itu ibadah. Belajar itu ibadah, kerja itu ibadah. Maka sekalipun kita belum berhasil, tapi belajarnya sendiri adalah bagian dari ibadah. Anak-anak kan udah tahu semua. Orang hidup diciptakan oleh Allah untuk apa katanya? Untuk beribadah. Allah menyampaikan di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah. Kalau yang dicari adalah ibadah, maka belajar itu ibadah. Pinter dan tidak itu urusan nanti. Tetapi belajarnya sendiri itu sudah bagian dari ibadah. Orang bekerja mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga, itu ibadah. Perkara nanti kok kaya dan tidak, urusannya Allah. Tapi dengan dia bekerja sendiri, itu saja sudah ibadah. Maka begitu luas ibadah itu. Nah, maka kembali ke tadi, kita itu berdoa, setelah berdoa berusaha, usahanya mencari yang terbaik dengan ikhlas karena Allah. Para pelajar, belajarlah dengan ikhlas. Pintar dan tidak urusannya Allah, yang penting usahanya sudah maksimal, lalu dijalani dengan ikhlas. Nah, setelah itu yang terakhir T adalah tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, memasrahkan semua hasil kepada Allah. Kita udah usaha, pelajar udah usaha belajar, sudah ketemu, sudah berdoa, diawali doa, sudah usaha mencari yang terbaik, sudah ikhlas, lalu pasrahkan hasilnya kepada Allah. Urusannya berhasil dan tidak, sukses dan tidak, pintar dan tidak, pasrahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Tapi sudah usaha terlebih dahulu, bukan ujuk-ujuk pasrah. Mulai awal pasrah, wah nggak usah belajar, pokoknya pasrah bae maring Gusti Allah, donga kayak gitu nggak bener. Jadi tawakal itu harus usaha terlebih dahulu. Dulu Rasulullah itu pernah memarahi sahabatnya. Ada sahabat Nabi naik carane dulu ya onta ke masjid. Lalu tidak diikat dulu di parkiran. Caranya sekarang ya sepeda motor, tidak dikontak. Lalu ditanya oleh Rasul, kenapa ontanya kamu nggak diikat dulu? Orangnya jawab, saya kan tawakal kepada Allah, saya pasrah berserah diri kepada Allah. Itu sama Kanjeng Nabi disalahkan. Tawakal tidak seperti itu. Yang namanya tawakal, kamu harus usaha dulu, ontanya diikat dulu. Ontanya diikat dulu, ditaleni, setelah itu pasrahkan kepada Allah.
Zaman sekarang sepeda motor, mobil di parkiran berarti dikontak terlebih dahulu. Bukan yang namanya tawakal itu datang ke sekolah, parkiran, pit motore kontaknya geletak di pit motor, biarkan. Katanya tawakal, pasrah kepada Allah. Itu enggak kayak gitu. Harus ada usaha terlebih dahulu. Nah, maka dalam konteks kita berusaha, pengen sukses juga sama. Berdoa, usaha yang maksimal, mencari yang terbaik dengan ikhlas, dan setelah itu tawakal, pasrahkan kepada Allah untuk hasilnya, karena Allah yang akan menilai. Kesuksesan menurut Allah beda dengan kesuksesan menurut ukurannya kita. Kesuksesan menurut Allah tidak sama ukurannya dengan ukuran kita. Ukurannya kita, apalagi kalian siswa, ini karena dicekoki bahwa ukuran sukses itu adalah ukuran dunia, ukuran materi, materialistik. Maka yang dilihat sukses itu materi, padahal sukses menurut Allah belum tentu itu. Sukses yang dipikiran anak-anak sekarang itu kan kayak tadi, duit akeh, omahe apik, mobilnya mewah, bisa bojone papat, kayak gitu kan pikirannya orang-orang kayak gitu. Akhirnya pikiran sukses itu. Tetapi apakah yang seperti itu pasti sukses? Belum tentu. Bisa jadi di satu sisi dia sukses, tapi di sisi yang lain bisa jadi gagal. Nah, maka sukses ini ukurannya adalah harusnya memakai ukuran ketakwaan. Orang yang seperti tadi dicontohkan, uangnya banyak, hartanya banyak, rumah mewah, mobil mewah, istri cantik, kalau dia tidak bertakwa, tidak beriman, berarti bukan orang sukses. Harusnya standarnya itu bagi orang beriman. Jangan ikut-ikutan standar orang tidak punya agama. Standarnya itu kok yang dipikirkan tiru-tiru orang Jepang, orang Korea, wong mereka orang nggak beriman. Kalau standarnya itu, kita akan kalah terus. Maka kita harus merubah. Oh, standar kesuksesan pertama adalah berarti imannya. Masalah tadi harta dan yang lainnya itu nomor sekian, jangan dinomorsatukan. Maka kita optimis, yang paling sukses adalah kita, karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, yang bertakwa. Dibandingkan kalian lihat orang Singapura, orang Jepang, orang mana sukses, kalian harus ngomong lebih sukses saya. Karena apa? Mereka tidak dikasih iman, tapi saya dikasih iman. Itu berarti kita sukses. Nah, maka standarnya harus kita rubah. Itu ya, itu tentang kalau pengen berhasil, pengen jadi orang sukses, antara lain, ini hanya antara lain saja adalah satu, berdoa, punya visi, punya tujuan yang maju ke depan, tapi tujuan tersebut kita sampaikan kepada Allah, kita mintakan kepada Allah. Yang kedua, buktikan dengan bukti nyata, dengan karya nyata, yaitu berusaha. Usahanya milih yang baik-baik, ikhtiarnya yang baik-baik, bukan yang buruk, dan dengan cara yang ikhlas. Lalu yang terakhir adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Allah yang menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man, adapun barang siapa yattaqillaha itu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, pasti akan diberi jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Dari setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka kita simpulkan, kalau pengen berhasil, pengen sukses, pengen mulia, antara lain satu, berdoa, yang kedua usaha dengan maksimal, yang ketiga usahanya yang baik-baik dan ikhlas, lalu yang keempat berserah diri atau tawakal kepada Allah. Itu saya kira untuk materinya terlebih dahulu. Nanti saya beri kesempatan, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Sementara itu dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apa hubungan antara takdir dan ikhtiar? Terima kasih. Ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana jika seseorang berdoa dan doanya dikabulkan, namun setelah dikabulkan ia menjadi kurang bersyukur? Terima kasih. Bagus-bagus dan berbobot walaupun tubuhnya tidak berbobot. Yang pertama, hubungan takdir dengan ikhtiar. Takdir itu ada dua. Satu, takdir yang tidak bisa dirubah, namanya takdir mubram. Yang kedua, takdir yang bisa dirubah, namanya mu'alaq. Yang pertama, takdir yang tidak bisa dirubah, ini berarti manusia ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah ada batas-batas ukuran tertentu. Sudah kersane Allah seperti itu. Contoh lahir, kamu lahir, kita semua lahir, ini nggak bisa milih. Kalau kita lahir boleh milih, mungkin kita akan milih lahir dari orang tua kita yang kaya, orang tua kita yang cantik, orang tua kita yang gagah, orang tua kita yang pejabat. Kamu akan lahir milih ganteng, milih cantik, rambutnya main, sebule kan enggak. Sing lahirnya ya ireng, rambutnya keriting, pokoknya macam-macam. Karena kita nggak bisa milih. Itu jenenge takdir yang kita tidak bisa milih. Lahir contohnya. Berikutnya lagi yang kita nggak bisa milih, itu adalah kematian. Kalau belum waktunya mati, walaupun sudah sakit bertahun-tahun geletak, belum akan mati. Karena belum waktunya mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, walaupun orangnya sehat, ulang mati itu bisa. Jadi banyak orang sehat, numpak pit motor, pecicilan, kecelakaan langsung mati padahal orangnya sehat. Karena takdir itu nggak bisa dirubah. Yang seperti itu maksudnya, takdir yang seperti itu takdir yang tidak bisa dirubah. Tetapi yang kedua, ada takdir yang bisa dirubah, yaitu takdir mu'alaq yang digantungkan kepada usahanya manusia. Pengen pinter, seperti tadi yang saya contohkan, pengen pinter itu digantungkan pada usahanya kalian. Kalian usaha enggak untuk menuju pinter? Pengen punya rezeki banyak digantungkan pada usahanya manusia. Manusianya mau usaha apa tidak? Pengen rezekinya banyak tapi males-malesan, nggak mau usaha, itu jenenge tidak sinkron. Lah maka takdir dan ikhtiar itu ada takdir yang memang tidak bisa dirubah, namanya takdir mubram. Ada takdir yang bisa dirubah dengan usahanya manusia. Tetapi semua ikhtiar manusia selalu masih dalam koridor takdir, qada dan qadarnya Allah. Saya kasihkan analogi yang gampang lagi. Air mineral. Air mineral ini isinya penuh. Ini saya ibaratkan takdirnya manusia, rizkinya dijatah sama Allah penuh. Penuh segini. Tetapi dikembalikan kepada orang, orangnya mau ngambil yang penuh ini apa tidak? Jangan-jangan orangnya males-malesan. Sudah dijatah penuh segini, sebotol, tapi orangnya males, akhirnya nggak mau ngambil, atau ngambilnya cuma sedikit, maka yang didapatkan hanya sedikit. Pengen pinter, direncanakan Allah pinternya full sebotol, tapi orangnya dikasih milih, kamu mau usaha enggak?
Kalau nggak mau usaha, kamu dapatnya cuma sedikit, padahal jatahnya banyak. Nah, maka ikhtiarnya manusia tetap dalam rangka koridor qada dan qadarnya Allah. Tidak akan keluar dari qada dan qadar itu. Jadi nggak akan keluar dari qada dan qadar itu. Ikhtiarnya manusia benar berikhtiar, tetapi semuanya tetap dalam lingkup qada dan qadarnya Allah. Saya kasih satu contoh lagi. Ada orang rajin kerja. Siang malam kerjanya lembur, malam lembur, siang kerja, ketemu usahane. Dia ngibadahnya baik, orangnya baik, rajin ibadah, usahanya wis ketemu. Tapi nggak kaya-kaya, tetap aja miskin. Berarti yang seperti itu dia memang takdirnya dari Allah, dia rezekinya memang hanya segitu. Walaupun sudah usaha maksimal, tetap tidak akan melampaui takdirnya. Jatahnya segini, sebotol. Walaupun usahanya getem banget, dia nggak akan dapat satu ember karena memang jatahnya adalah satu botol. Nah, maka dalam kehidupan, setelah orang itu tahu, maka harus berserah diri kepada Allah. Sekalipun tidak kaya, sekalipun tidak banyak hartanya, tapi dia sudah usaha maksimal, di hadapan Allah nanti nilainya lebih baik daripada orang yang males-malesan. Itu yang pertama itu ya, begitu ya. Hubungan antara takdir dan ikhtiar. Yang kedua, ada orang sudah berdoa, lalu dikabulkan doanya. Tapi setelah dikabulkan malah orangnya menjadi tidak bersyukur. Orangnya menjadi jauh dari Allah. Orangnya menjadi tidak ibadah, menjadi lupa diri. Yang seperti itu namanya bertambahnya nikmat. Itu bukan nikmat dari Allah, tetapi itu adalah istidraj namanya. Bukan kenikmatan, tapi istidraj bahasa Arab. Istidraj itu apa ya bahasa Indonesianya itu angel. Istidraj itu kayak gini. Diberi tetapi bukan karena ikhlas, bukan karena baik, tapi diberi tapi karena karo kesuh. Ngerti ya? Saya kasih contoh, wis gampangan contoh dulu pada anak lagi. Ada anak kecil beler. Anak itu angel banget. Jaluk ke orang tua maksa. Kelakuannya nggak baik, nggak rajin ibadah, tapi nek jaluk maksa. Nek jaluk maksa apa-apa kudu. Biasanya yang seperti itu orang tua ngasih apa enggak? Tetap ngasih, tetapi ngasihnya orang tua itu rela apa tidak? Tidak pakai rela dan tidak pakai ikhlas, tapi tetap dikasih. Nah, yang seperti itu namanya istidraj. Jadi dikasih tetapi tidak ridho. Cara gampangnya, yes kok tetap jorakan, weken baik. Dengan istilah yang lain, seperti orang mancing. Ngerti orang mancing ya? Ada ikan dikasih umpan, dikasih makanan, tapi ada pancingnya, dimakan sama ikan. Menurut si ikan, dia itu dapat rezeki karena dapat makanan. Menurut ikan seneng banget, dapat rezeki. Tapi menurut orang yang mancing, rezeki apa nek kowe liarpan kena malah, kan seperti itu. Tapi awalnya begitu dikasih rezeki kan dibiarkan dulu. Orang mancing seperti itu, dibiarkan dulu diulur. Bahkan kalau yang ikan gede itu ya ditarik, nanti diulur lagi. Menurut si ikan dia dapat rezeki namanya makanan, tetapi hakikatnya bagi yang tahu itu bukan rezeki, justru kamu mau mati, tapi kamu nggak kerasa. Begitu juga kenikmatan yang seperti tadi. Ada orang kelihatannya secara dunia bertambah harta, tambah sukses, doanya seolah dikabulkan. Tapi kalau orang tersebut tambah jauh kepada Allah, tambah tidak beriman, itu namanya bukan kenikmatan, tetapi istidraj. Bahasa Jawanya itu katanya dilulu, diberi tapi dengan tidak ikhlas dan nantinya akan ditarik lagi, kayak orang mancing itu. Itu yang kedua, begitu ya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita istiqomah di dalam berdoa? Karena kita itu sering
putus asa, ngerasane sudah berdoa nggak dikabulkan. Bagaimana supaya istiqomah? Supaya istiqomah itu yang pertama, kita itu dalam berdoa ikhlaskan diri bahwa berdoa saja itu bagian dari ibadah walaupun belum dikabulkan. Jadi kita ditakdirkan berdoa, kita ditakdirkan oleh Allah mampu berdoa, bisa berdoa. Ini adalah kenikmatan tersendiri. Tidak semua orang dikasih kesempatan untuk berdoa. Buktinya nggak semua orang mampu untuk sholat padahal sehat. Tidak semua orang sholat diberi kesempatan untuk berdoa padahal mampu berdoa. Nah, maka caranya kita harus meyakinkan diri bahwa berdoa sendiri itu adalah bagian dari ibadah, belum sampai ngomong hasilnya. Jadi kalau sudah seperti itu, kita akhirnya akan sing penting berarti donga, karena donga ini menjalankan perintah Allah. Kayak gitu. Yang kedua, setelah kita berdoa, dikasih dan tidak dikasih itu urusannya Allah. Yang penting donga terus. Satu, disyukuri, dikasih kesempatan, kemampuan berdoa. Yang kedua, pokoknya kita jalan terus, karena doa itu bagian dari ibadah. Dikabulkan dan tidak urusannya Allah, tapi bagi kita donga saja itu sudah beribadah kepada Allah. Walaupun seumpama enggak dikabulkan, kita sudah dapat pahala berdoa. Sudah dapat pahala dari berdoa itu. Itu ya. Itu yang ketiga tentang bagaimana supaya istiqomah. Dan istiqomah ini memang perkara yang berat, maka sering disampaikan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka lebih baik istiqomah. Istiqomah itu penting. Pokoknya ndonga terus, dikabulkan dan tidak urusannya Allah, karena berdoa sudah bagian dari ibadah. Itu saya kira dari 3 pertanyaan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Acara yang kelima adalah penutup. Namun sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Syekh Penolakan yang telah memberikan tempat serta sarana hingga pengajian Nahdlatul bersama ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti dan menyaksikan pengajian atau doa bersama pada hari ini. Saya disini sebagai ketua acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li talamidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah.